Halo, selamat siang semua teman-teman channel catatan analisa BTC. Ketemu lagi sekarang tanggal 30 Juli jam 1:12 siang tepatnya video ini direkam ya teman-teman. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu belajar semakin tajam dan psikologisnya juga terus dijaga ya. Saya selalu mengingatkan hal itu. Dan buat teman-teman yang mungkin baru melihat video ini atau channel ini, disclaimer dulu, semua yang ada di sini adalah opini saya pribadi, hanya menjadi catatan pribadi saya dalam menganalisa BTC dengan technical analisa dan strategi Elliott Wave yang dikombinasikan dengan price action lainnya. Jadi sifatnya opini ya teman-teman. Tujuannya untuk belajar sama-sama. Baik saya pun juga masih terus belajar bareng teman-teman di sini. Saya sangat bisa salah. Jadi please lakukan analisa ulang kembali, dan this is not financial advice. Dan nggak perlu pakai lama gitu ya teman-teman. Saya juga udah kangen sama teman-teman semua. Tiap harinya saya tetap update di private channel Telegram dengan teman-teman member VIP catatan analisa BTC ya teman-teman. Dan saat ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua ya. Kita langsung aja gitu ya, evaluasi sedikit gitu ya. Sebenarnya kemarin saya udah bikin video untuk diupload nih, cuman saya nggak sempet upload, jadi sekarang agak cepat aja. Balik lagi, seperti teman-teman tahu, saya lagi mencari 5 gelombang dari kenaikan bottoming 15.000 ya teman-teman. Saat ini roadmapnya kita ada di sini. Buat teman-teman yang baru melihat mungkin silakan lihat video di sebelum ini ya, tanggal sebelumnya, satu video sebelum inilah pokoknya. Di sini saya sudah menjelaskan lebih rinci roadmap yang ini. Intinya kita sedang ada di posisi yang sekarang antara 3 ekstensi menuju koreksi 4 ekstensi yang sudah mulai terlihat bentuk flat correctionnya. Untuk memahami konsepnya, kita zooming dulu agar lebih mudah sebelum kita masuk ke chart ya. Saat ini terlihat pergerakan semacam ini ya teman-teman. Kita sudah punya ABC, sekilas potensial ABC gitu ya, yang kemudian setelah mengalami kenaikan kita belum mampu break dari ATH yang sementara ini ya, ATH saat ini yang telah ada, dan kita juga belum mempunyai higher high selama ini gitu ya. Selanjutnya dia turun menjadi 3 gerakan. Nah asumsinya kalau secara counting saya, correct me if I'm wrong, dan saya sangat bisa salah, interpretasinya akan berbeda-beda ya. Ini interpretasi saya gitu ya. Y ada terbentuk di sini, dan saat ini kita melihat sebuah kenaikan, dan kalau kita tarik dari sini ke X, A ke W gitu ya, dan lanjut ke C atau yang menjadi Y. Oke, kita sebenarnya mempunyai satu candle continuous pattern ya, semacam flag lah ya, yang telah di breakout dengan 3 kenaikan ini. ABC, atau ini sebenarnya bisa menjadi counting 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Setelah breakout, dia terkoreksi kembali di 2 hari ini gitu ya teman-teman, seperti gerakan retesting terhadap trendline atau candlestick pattern, continuous pattern yang di breakout. Sejenak sebenarnya singkat cerita dari video kemarin yang tidak jadi saya upload adalah seperti itu teman-teman. Nah saat ini pandangan saya dan apa saja yang saya perhatikan adalah saat ini masih punya potensi 2 nih teman-teman, kenaikan dan struktur yang mempunyai kisi-kisi atau potensi untuk penurunannya ya. Dimana untuk kenaikan simpelnya, jika ini menjadi satu gelombang kenaikan kembali melanjutkan motif wave yang kemarin gitu ya, sebelum koreksi flat seperti ini, lalu koreksi 2 hari kemarin bisa menjadi 2-nya, asumsinya setelah ini adalah 3. Nah ini dikasih agak sedikit mudah untuk mencari kisi-kisinya. Artinya setelah gerakan ini, jika trendline atau outlooknya ingin seperti ini, maka kita harus melihat daya pumping, karena 3 itu sangat pumping, terekstensi dan bagus gitu ya, naiknya tidak tersendat-sendat gitu teman-teman. Mungkin pasti udah tahu ya. Adapun dalam perjalanan naiknya, koreksinya hanya minor, naik kembali, koreksinya minor, terus pasti ada satu yang kencengnya gitu ya. Targetnya pasti diharapkan terbreak ATH ya untuk 2 dan 3. Jadi secara struktur sudah punya struktur yang bisa dikatakan potensi untuk itu gitu ya, atau minimal sekali kita melihat higher high di dalam flat correctionnya gitu ya. Namun ada juga sebuah ancamannya. Nah ini ancamannya adalah jika, oke saya hapus dulu, jika Y ini belum selesai. Jadi Y-nya itu tidak simple zigzag correction, tapi Y-nya membentuk sebuah pola triangle di mana kita akan membutuhkan A, B, C, D, E. Jadi ini mungkin A-nya, ini B-nya, kita akan butuh C, lalu D, lalu E, baru melanjutkan motif wave-nya gitu ya teman-teman. Ini saya nyalain ininya, saya rubah hitam aja ya. Nah, jika seperti ini, maka saat ini kan kita lagi ada di sini, teman-teman nih. Kita lagi ada di C nih gerakannya, yang sekarang lagi terlihat naik gitu ya. Nah, asumsinya jika seperti ini, maka turun naik itu masih punya B. Oke, ini masih punya B, dan kita turun lagi C mendekati level Y kemarin ya, level yang paling bawah dari flat correction ini. Ini asumsi penurunannya. Adapun jika tidak seperti ini, maka kita kembali ke outlook. Jika ini 1, ini 2, maka kita melihat pumpingnya di sini, bukan di sini nantinya. Oke, gambarannya seperti itu. Biar tidak pusing, kita langsung masuk ke chart aja ya, teman-teman. Oke, sekilas yang saya perhatikan ini di time frame 4 jam dulu untuk melihat counting yang tadi ya, biar teman-teman ada gambarannya. Ini adalah level ABC yang saya katakan tadi, lalu ini kenaikan X-nya, kita belum melihat higher high, masih higher low terus. Lalu kita membentuk lower low yang punya potensi menjadi Y yang saya katakan, lalu kita mempunyai kenaikan di weekend ya teman-teman. Ini bisa tercounting 1, 2, 3, 4, 5, atau juga bisa jadi A, B yang flat, dan C ya. Nah, saat ini 2 hari kemarin kita turun, naik, dan turun. Ini retesting dari trendline ini kalau teman-teman lihat ya.
candlestick pattern continuousnya seperti ini yang saya katakan tadi ya, di konsep yang dicontohkan tanpa candlestick gitu ya teman-teman. Nah, jadi saat ini harga telah ada di sini nih teman-teman. Nah, ini potensinya kalau dia ada kecenderungan turun, maka ini menjadi A kecil, ini menjadi B, B-nya tuh ini 1 2 dan yang lagi naik sekarang kita butuh need more correction C dengan target di mana ya area-area kuning ini ya teman-teman 2 atau kita menyentuh support lain, dan jika dia mau menjadi A B C D E, biasanya E itu setengah teman-teman baru pumping gitu ya, atau memang bisa juga dia sampai level ini. Tapi kuncinya dari triangle Y adalah 3 sumbu di bawahnya A, C, dan E itu terlalu naik di atas walaupun dikit ya, tidak setara gitu ya teman-teman. Itu dulu yang nanti dilihat. Tapi apakah harga akan pasti bergerak seperti itu? Enggak ya teman-teman, ini hanya potensi. Tentunya kuncinya nanti kita turun ke 1 jam, area-area di sini adalah kunci-kuncinya. Oke, kita turun ke 1 jam ya. Oke, sekarang kita ada di time frame 1 jam teman-teman. Kita zooming gitu ya. Yang harus diperhatikan saat ini PR-nya dalam jangka dekat ini atau menuju jam 11 malam atau jam 7 malam nanti gitu ya. Kita sudah punya 1 2 3. Asumsinya gampangnya ini adalah ABC aja dulu ya kan. Jika ini 1, maka ABC ini finishing, ABC 2, maka kita harusnya pumping. Tanda dari pumping gampang teman-teman. Lihat aja dia harus mampu breakout level resisten satunya. Tentunya itu ya teman-teman. Nah, dalam perjalanan dia mau breakout level resisten 1, karena kita punya ancaman outlook dia juga bisa bergerak ke bawah, maka ada area-area ini yang perlu diperhatikan. Oke, kita bahas ancamannya. Well, jika ini A dan ini adalah complicated B gitu ya, maka kita need more correction C yang potensial C itu C yang ini ya. C yang ini bisa ada di area 116, 1163, 1168, ataupun secara hitungan dia bisa juga sampai ke 115395 kembali menguji support yang ini. Nah, ini kan kalau dia jadi Y-nya berarti belum selesai nih. Y-nya triangle, complicated correction triangle. Jadi gini ya teman-teman, 1 A B C D E gitu ya. Nah, untuk melihat apakah potensi itu akan semakin besar chance terjadinya gitu ya teman-teman, maka sekarang harus diperhatikan area-area yang ini, atau saya sedang memperhatikan adakah rejeksi ketika harga nantinya naik ke area-area ini. Bisa saja di sini lalu turun, tentu invalidation yang mengkonfirmasi akan turun di breaknya level ini ya, atau level 116955. Tapi itu juga bisa di atas lalu turun gitu ya, membreak level invalidation, entah turunnya 1 gerakan atau 3 bisa juga teman-teman. Biasanya sama kayak gerakan A-nya kalau dia mau turun. Di sini kan ada 1 2, ini ada gini ya, zigzag ya, baru gini gitu. Nah, bisa juga mirip seperti itu. Nah, jadi 2 level ini pertama teman-teman. Awalnya memang 06 05 tapi kita sudah tadi sempat turun ya, lalu di reject kembali, kita punya daya reject kembali. Ini di zooming tentunya masih bisa ya. Zooming ini saya bahasnya sama teman-teman private member catatan analisa BTC ya teman-teman. Secara garis besar aja biar teman-teman nggak pusing, karena di sana fokusnya adalah belajar, di sini adalah belajar sama dan sharing sama teman-teman ya, opini saya. Jadi bisa juga di atas ini dia di reject gitu. Beberapa hal, selama as long as dia tidak break resisten ini, maka level-level ini perlu saya waspadai untuk melihat price action. Adakah rejection atau rejeksi yang semacam ini gitu ya, yang candlenya semacam ini rejeksi-rejeksi yang berjalan gitu. Artinya ABCDE dari Y lagi aktif kalau seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau ternyata dia tidak direjeksi atau rejeksinya naik, rejeksinya minor, naik, rejeksinya minor, naik, rejeksinya minor, lalu break gitu ya, maka target-target di atas yang saya pantau untuk potensial dikejar atau dicapai adalah 3 level ini gitu ya. Sebelum membicarakan level yang paling atas, tentunya saya tidak prematur dulu atau terlalu optimis gitu ya teman-teman, karena ini flat correction. Jadi ya harapan saya bisa ke sini aja dulu 120 level resistennya bisa di breakout. Ini sudah bagus. Lebih bagus lagi kalau dia bisa di area-area ini ya teman-teman, walaupun masih di atas resisten ATH. Namun di sini kita akan melihat sebuah, kalau harga mampu sampai sini ya, harga mampu sampai sini kita bisa melihat sebuah higher high kembali. Tinggal mencari lower high gitu ya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itulah gambaran saat ini yang saya sedang lihat, outlook saya, dan saya sangat bisa salah. Jadi teman-teman lakukan analisa ulang kembali, correct me if I'm wrong, feel free untuk kritik atau beri insight teman-teman pandangannya lagi kayak gimana nih gitu ya ke depannya. Dan pesan saya selalu sama, jaga psikologisnya, terus belajar, evaluasi, salah nggak apa-apa, benar lebih oke, lebih nggak apa-apa juga. Yang penting adalah evaluasi hari demi hari, technical analisanya entah pakai strategi apapun, tidak perlu sama seperti saya dengan Elliott dan beberapa precision. Teman-teman tahu ada harmony pattern yang saya pakai. Tidak perlu sama seperti itu. Naked trading sekalipun, selama itu works buat karakter teman-teman, let's go gitu ya. Yang penting strateginya teruji, dan teman-teman punya patokan-patokan gitu, setupnya baik masuk di features ataupun spot. Dan di ranah ini kita bicara tentang technical analisa ya teman-teman, belum perihal fundamental. Dan buat teman-teman yang belum gabung dengan grup
gratis belajar bersama di Telegram, silahkan bergabung, nanti update-update-nya ada di sana juga. Dan informasi aja sih ya, karena gelombang 3 catatan analisa BTC yang VIP grupnya tinggal 1 slot saat ini, itu adalah slot yang lifetime, jadi selama-lamanya gitu ya. Ya, sambil menunggu itu, nanti kalau itu udah terisi baru mungkin akan dibuka yang nggak selama-lamanya, lebih murah, tapi waktunya mungkin 2 minggu atau 1 bulan lah, nanti dipikirin ya. Biar apa? Biar lebih fokus teman-teman. Karena hanya dikit ya, nggak nyampe 20 orang di dalam itu. Karena fasilitasnya bisa one on one, by appointment, kapanpun dan lifetime ya. Tujuan saya teman-teman yang di sana bisa membuat outlook seperti ini, mengerti cara membuatnya, bagaimana menariknya. Ini kan simpelnya pakai Fibonacci, tapi permasalahannya adalah dari mana kemana nariknya, bagaimana visi melihat candle dan strukturnya. Itu aja sih sebenarnya teman-teman. Ya, kita ketemu lagi kapan ya? Tadinya saya pengen uploadnya di tanggal 19 Agustus, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini soalnya flat correctionnya sudah mulai ada ruang gitu ya. Kita kan harus beri ruang untuk harga bergerak ya setelah pumping yang cukup bagus gitu ya. Sebelumnya pumping ini udah cukup bagus gitu ya. Kita beri kasih ruang lah. Nah, ini cukup lah. Dan ya, kita tunggu lagi konfirmasi demi konfirmasi apa yang akan dibentuk hari ini. Kita jumpa lagi di next video ya, teman-teman. See ya. Buat kamu-kamu yang nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan share jika ini bermanfaat. Kasih ke teman kamu yang lagi FOMO atau lagi fear nih di angka sekarang. Well, gimana menurut kamu? Siap nunggu wave 3 kelanjutan dari pumping BTC berikutnya? Atau kira-kira triangle dulu kali ya bang? Oke, jaga psikologisnya, yang manapun itu kita belajar terus sama-sama biar semakin tajam ya. Siap.